Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 mata kuliah konversi energi akan mempresentasikan mengenai materi pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN. Sebelumnya, kami ingin memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama, Ega Sikala, NIM D0411811002, Marnolis Yogi, NIM D0411811034, Fauzan Azima Alimuddin, NIM D0411811038, Ardiansyah, NIM D0411811302, Dewi Anita Amir, NIM D0411811326, dan Cesar William Alexander, NIM D0411811506. Baiklah, untuk materi yang pertama, mengenai pengertian PLTN akan dibawakan oleh saya sendiri, Ega Sikala, NIM D0411811002. Nah, sebagai pengantar, salah satu pemanfaatan teknik nuklir dalam bidang energi saat ini sudah berkembang dan dimanfaatkan secara besar-besaran dalam bentuk pembangkit listrik tenaga nuklir atau yang biasa disingkat sebagai PLTN, di mana tenaga nuklir ini digunakan untuk membangkitkan tenaga listrik yang relatif murah, aman, dan tidak mencemari lingkungan. Untuk pengertian dari PLTN itu sendiri, pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN merupakan pembangkit listrik termal yang menggunakan reaktor nuklir untuk menghasilkan panas. PLTN merupakan pembangkit daya yang dapat bekerja dengan baik ketika daya keluarannya konstan, meskipun reaktor didih air dayanya dapat turun hingga setengah ketika malam hari. Daya yang mampu dihasilkan per unit sekitar 12 MW electrical sampai dengan 1.400 MW electrical. Nah, PLTN pertama di dunia yang berhasil memproduksi listrik untuk power grid mulai beroperasi pada tanggal 27 Juni 1954, tepatnya di Obninsk, Uni Soviet. Sementara untuk PLTN komersil pertama adalah Calder Hall yang terletak di Inggris dan dibuka pada tanggal 17 Oktober 1956. Selain ditujukan untuk memproduksi listrik, PLTN Calder Hall juga dibangun untuk menghasilkan plutonium. Saya kira sekian dari saya persilahkan ke pemateri berikutnya. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya izin saya memperkenalkan diri. Saya Cesar William Alexander, NIM D0411811506. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai komponen-komponen yang ada dalam PLTN pembangkit listrik tenaga nuklir. Yang pertama ada inti reaktor. Inti reaktor itu merupakan bakar yang berbentuk batang yang terbuat dari uranium yang dipercaya plutonium atau U-233. Batang-batang bahan bakar ini dapat dicampur dengan material-material tidak berfisi. Nah, kemudian kedua, moderator berfungsi untuk memoderate atau memperlambat laju neutron sehingga menjadi berkecepatan termal. Biasanya dibuat dari granit yang membungkus bahan bakar. Api bisa juga berbentuk air berat, air ringan, normal atau berhelium. Moderator dapat juga dicampur dengan bahan bakar. Selanjutnya ada perisai termal. Dalam hal ini, perisai termal berfungsi menyerap radiasi, partikel, neutron yang terlepas, dan sinar gamma pada saat proses reaksi pembelahan. Karena itu, perisai menyelubungi inti reaktor yang akan menahan perpindahan kalor. Biasanya dibuat dari besi, menyerap energi, dan akan menambah nilai panas. Yang keempat, reflektor. Berfungsi untuk memantulkan kembali neutron yang meninggalkan inti bahan bakar. Biasanya, reflektor diletakkan dalam perisai termal dan menyelubungi inti reaktor. Yang kelima itu ada tangki reaktor, berfungsi untuk sebagai wadah, tabung atau casing yang melindungi dan membungkus yang di dalamnya terdapat inti reaktor, reflektor, dan perisai termal. Dan juga tangki reaktor terdapat pula saluran untuk
mengatur aliran pendingin melalui tangki reaktor, dan mengelilingi inti reaktor. Next. Yang keenam ada fluida pendingin. Fluida pendingin ini berfungsi untuk membawa panas yang dihasilkan dari proses fisi untuk keperluan lain seperti pemanas air kettle pada pusat tenaga uap, sebagai pemanas atau pengatur suhu bahan bakar reaktor, dan peralatannya tetap pada suhu yang telah ditentukan, aman dan baik. Yang ketujuh adalah perisai biologi. Perisai ini berfungsi sebagai safety atau pengaman yang menyelubungi reaktor untuk menghalang dan melemahkan semua radiasi yang berbahaya sebagai akibat dari proses fisi. Biasanya terbuat dari besi, timah hitam atau beton tebal dicampur oksida besi. Dan yang terakhir ada batang-batang kendali, berfungsi mengendalikan proses fisi, yaitu dalam membangkitkan panas di dalam reaktor dengan cara menyerap neutron berlebihan yang terjadi dari proses fisi. Biasanya terbuat dari boron atau hafnium yang dapat menyerap neutron. Saya kira itu saja materi yang mau saya sampaikan. Saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Selanjutnya prinsip kerja PLTN. Jadi sebelum kita bahas bagaimana prinsip kerja dari PLTN, perlu kita ketahui ada 3 yang perlu kita ketahui. Yang pertama, struktur atom uranium, karena pada PLTN itu dia menggunakan uranium. Yang kedua, reaksi fusi, karena pada prinsip kerja PLTN yang terjadi itu adalah reaksi fusi. Dan yang ketiga itu baru kita bisa jelaskan bagaimana prinsip kerja PLTN. Jadi yang pertama, bagaimana struktur atom uranium itu. Jadi unsur uranium itu memiliki jumlah proton sebanyak 92 buah, atau dengan kata lain nomor atom uranium adalah 92. Cuman di alam itu ada 3 jenis unsur yang memiliki jumlah proton 92 dan masing-masing memiliki jumlah neutron sebanyak 142, 143, dan 148. Nah, unsur yang memiliki 143 buah neutron ini disebut dengan uranium-235. Sedangkan yang memiliki 148 buah itu disebut dengan disebut dengan uranium-238. Nah, yang dipakai dalam PLTN itu yang ini, yang memiliki neutron sebanyak 148 buah. Nah, uranium yang terdapat di alam bebas itu sebagian besar adalah uranium yang sulit bereaksi, sehingga hanya 0,7% saja uranium yang mengandung isotop uranium-235. Sedangkan bahan bakar yang digunakan pada PLTN seperti yang saya sebutkan itu mengandung uranium sebanyak 3-5%. Nah, selanjutnya yang mau saya jelaskan itu mengenai reaksi fusi. Nah, jadi reaksi fusi itu biasa terjadi di setiap inti atom dari suatu unsur tanpa terkecuali. Namun reaksi fusi ini paling mudah terjadi ketika paling mudah terjadi pada atom uranium. Nah, uranium pun yang paling mudah terjadi reaksi adalah uranium-235 dan uranium-238. Jadi reaksi fisi ini terjadi saat neutron menumbuk uranium-238, dan saat itu pula atom uranium akan terbagi menjadi 2, ada Kr dan Br. Jadi dalam aplikasinya di PLTN, energi hasil reaksi fisi ini dijadikan sumber panas untuk menghasilkan uap. Nah, uap ini yang akan memutar turbin dan turbin akan menjadi prime mover dari generator untuk menghasilkan listrik. Nah, selanjutnya kita ke bagaimana prinsip kerja PLTN. Jadi kalau berbicara mengenai prinsip kerja PLTN, sebenarnya hampir sama dengan prinsip kerja dari PLTU. Bisa dilihat, jadi singkatnya di PLTU itu kita menggunakan uap dari
uap yang dihasilkan dari boiler yang akan memutar turbin. Nah, turbin yang menjadi prime mover sehingga generator bisa berputar, dan listrik yang dihasilkan generator disalurkan ke trafo, dan trafo di step up ke tiang transmisi. Nah, cuman di PLTN itu di PLTN itu mengganti boiler menjadi reaktor. Nah, di reaktor ini kemudian direaksikan reaksi fisi yang akan menjadikan uranium itu kayak semacam terjadi kayak banyak uap lah yang berkumpul di reaktor itu, sehingga uap yang dihasilkan dari reaksi fisi ini akan memutar turbin, dan sama halnya dengan PLTN, turbin ini menjadi prime movernya untuk berputarnya generator. Selanjutnya generator dialiri ke trafo di step up ke tiang transmisi. Mungkin sekian untuk prinsip kerja PLTN. Selanjutnya saya serahkan ke pemateri selanjutnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Dewi Anita Amir, NIM D0411818326. Jadi kali ini saya akan menjelaskan jenis reaktor pada PLTN, yaitu nuklir. Jadi jenis reaktor nuklir. Jadi ada 7 jenis reaktor nuklir. Yang pertama itu reaktor air mendidih, yaitu boiling water reactor. Yang kedua itu reaktor air bertekanan, itu pressure water reaktor. Yang ketiga itu reaktor air berat bertekanan, yaitu pressure heavy water reactor. Yang keempat itu ada reaktor berpendingin gas, gas cool reaktor, yang disingkat GCR. Yang selanjutnya itu reaktor graphite berpendingin air, yaitu light water graphite reactor, atau disingkat LWGR. Selanjutnya itu ada reaktor pembiak cepat, yaitu fast breeder reactor, yang disingkat FBR. Nah, yang terakhir itu reaktor pebble red, itu pebble bed reactor. Next. Jadi yang pertama itu ada reaktor air mendidih, yaitu boiling water reactor. Jadi bisa kita lihat di gambar, di sini ada contoh PLTN dari Vattenfall Jerman di malam hari, yang dimana reaktor jenis ini memanfaatkan air HR0 sebagai pendingin reaktor dan moderator. Nah, tadi rekan saya sudah menjelaskan bagaimana fungsi dari pendingin reaktor dan moderator. Nah, panas yang dihasilkan oleh reaksi fisi dalam elemen bakar itu akan diserap oleh air. Nah, setelah diserap oleh air, air ini akan mendidih dan berubah menjadi uap. Nah, uap yang dihasilkan ini akan dimanfaatkan untuk menggerakkan turbin generator sehingga dihasilkan listrik. Nah, setelah itu, uap yang telah menggerakkan turbin kemudian didinginkan sehingga berubah menjadi air kembali dan dipompa kembali ke dalam reaktor. Dalam reaktor BWR ini hanya terdapat satu sistem, yaitu sirkulasi pendingin. Next. Nah, selanjutnya untuk jenis reaktor nuklir ada reaktor air bertekanan, yaitu pressure water reactor. Jadi reaktor PWR ini menggunakan air HRO sebagai pendingin. Nah, reaktor ini memiliki dua sistem sirkulasi pendingin. Yang pertama itu ada pendingin primer, dan yang kedua itu pendingin sekunder, yang dimana pendingin primer ini berisi air yang berhubungan langsung dengan sumber panas. Nah, sedangkan untuk pendingin sekunder itu memang dibuat untuk bertekanan tinggi, sehingga tidak akan mendidih walaupun berada dalam temperatur yang sangat tinggi. Jadi perbedaan dari primer dan sekunder ini cukup jelas untuk bisa kita pahami. Oke, next. Nah, selanjutnya ada reaktor air berat bertekanan, yaitu pressure heavy water reactor. Jadi reaktor ini prinsip kerjanya mirip dengan PWR yang tadi, yang dimana menggunakan air HRO sebagai pendingin. Nah, untuk di PHWR ini, nah letak perbedaannya itu yang digunakan ini air berat, yaitu D2O, yang dimana penggunaan air berat membuat reaktor jenis ini bisa menggunakan uranium alam yang tidak diperkaya sebagai bahan bakar. Jadi di gambar sini ada
ada bejana reaktor, ada tabung bahan bakar. Di sini juga sudah jelas ada air berat di sini yang alurnya akan masuk ke dalam sebuah pembangkit uap di sini dan akan dikeluarkan di sini. Jadi gambarnya sudah cukup jelas. Oke, next. Nah, selanjutnya ini di sini ada reaktor berpendingin gas, yaitu gas cool reaktor atau GCR. Jadi gas CO2 ini yang disirkulasikan ke dalam bahan bakar reaktor berfungsi sebagai pendingin siklus primer. Jadi gas panas yang keluar dari reaktor kemudian masuk ke dalam sistem generator. Nah, itu fungsinya untuk membangkitkan uap pada siklus sekunder yang menggunakan air sekaligus mendinginkan gas CO2 tersebut sebelum kembali masuk ke dalam reaktor. Jadi ada beberapa proses yang dilaksanakan oleh gas panas ini yang bagaimana bisa kembali lagi masuk ke dalam reaktor. Nah, pada tipe ini, grafit dipergunakan sebagai moderator sehingga bisa mempergunakan uranium alam tidak diperkaya sebagai bahan bakar. Next. Nah, di sini ada reaktor grafit berpendingin air atau Light Water Graphite Reactor atau LWGR. Nah, reaktor ini mempergunakan grafit sebagai moderator dan air sebagai pendingin. Nah, air pendingin ini dibiarkan mendidih di dalam reaktor dan uapnya kemudian dipisahkan dari air dalam steam drum. Jadi ada sebuah alat di PLTN ini yang menggunakan steam drum yang fungsinya itu ada air pendingin dan air pendingin ini dibiarkan mendidih di dalam reaktor. Nah, ini uapnya dipisahkan. Nah, itu gunanya untuk steam drum. Nah, uapnya ini kemudian dipergunakan untuk menggerakkan turbin. Jadi, uap yang telah dihasilkan oleh steam drum ini, nah ini dipergunakan lagi kembali untuk turbin. Nah, reaktor yang mengalami kecelakaan di Chernobyl termasuk ke dalam reaktor tipe IN. Jadi di sini ada gambar bagan PLTN tipe LWGR. Nah, di sini kurang jelas tulisannya. Di sini ada tabung bertekanan, ada pengangsang, ada bejana reaktor, ada inti reaktor, ada air, ada pompanya juga di situ untuk jenis bagan PLTN tipe LWGR. Oke, next. Oke, selanjutnya reaktor pembiak cepat atau fast breeder reaktor, yaitu atau disingkat FBR. Jadi tipe reaktor ini mempergunakan plutonium atau Pu239 sebagai bahan bakar plutonium. Nah, ini ditempatkan di bagian tengah inti reaktor, kemudian di sebelah luarnya dikelilingi oleh U238. Nah, uranium 238 ini menyerap neutron yang berasal dari reaksi hasil fisi yang di bagian tengah reaktor, sehingga menjadi PT239. Nah, produksi Pu239 inilah yang dikenal sebagai pembiakan bahan bakar. Dengan tanpa adanya moderator di dalam reaktor untuk menurunkan energi neutron, membuat reaktor ini disebut pembiak cepat. Sebagai pendingin dipakai logam cair yaitu sodium Na yang tidak bersifat memoderasi dan tahan terhadap temperatur ekstrim di dalam reaktor. Jadi di gambar ini ada bagan PLTN tipe FBR. Di sini ada air yang mengalir ke sodium atau blanket U238. Di sini ada proses-proses yang terjadi, ada penukar panas, ada sodium cair juga, terus pada inti reaktornya sudah dijelaskan tadi dan ini reaktor ini memang dipergunakan pada bagian tengahnya inti reaktor. Oke, next. Oke, next. Untuk reaktor pebble bed, yaitu pebble bed reaktor. Nah, reaktor ini mempergunakan bahan bakar keramik uranium U, plutonium Pu, dan thorium Th berbentuk bola, pebble. Jadi, pebble ini lebih singkatnya kita bisa katakan itu sebuah bola, berbentuk bola. Jadi,
bola-bola ini diletakkan ke dalam silinder reaktor yang bagian bawahnya berbentuk seperti corong, sebagai tempat keluarnya bahan bakar yang sudah habis terpakai. Grafit pada struktur bahan bakar atau bola-bola grafit yang dicampur dengan bola-bola bahan bakar ini berfungsi sebagai moderator. Aliran tipikal dari pebble ini adalah 1 pebble setiap menit. Jadi gas helium yang dialirkan di sela-sela tumpukan bola keramik ini yang pada gambar, nah ini berfungsi sebagai pendingin yang menyerap panas hasil reaksi fisi untuk kemudian dipindahkan ke air pendingin melalui steam generator. Jadi di gambar ini kita lihat ada gambar yang bola-bola, nah itu sebagai pebble bed-nya. Baik, itu penjelasan dari saya serahkan ke pemateri selanjutnya. Baik, terima kasih. Perkenalkan, saya Ardiansyah, NIM D0411818132. Nah, akan menjelaskan mengenai kelebihan dan kekurangan dari PLTN. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai kelebihan dari PLTN. Kelebihan dari PLTN ini terdiri, yang pertama itu memiliki nuklir merupakan sumber energi yang sangat besar dan efisien. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa reaksi fisi dalam reaktor daya menghasilkan energi panas yang sangat besar. Nah, bayangkan 1 gram uranium dapat menghasilkan energi panas yang setara dengan 1 ton batu bara. Nah, PLTN jauh lebih efisien jika dibandingkan dengan penggunaan energi fosil yang sekarang semakin mahal. Nah, yang kedua, persediaan bahan bakar yang masih cukup banyak. Alangkah baiknya kalau uranium yang ada itu digunakan untuk memenuhi kebutuhan listrik dibanding digunakan untuk membuat bom nuklir. Nah, dengan adanya PLTN tipe Brayler reaktor, penggunaan uranium dalam PLTN menjadi lebih irit. Dengan demikian, PLTN dapat memenuhi kebutuhan energi listrik untuk jangka panjang. Nah, yang ketiga, PLTN lebih bersih. Nah, apabila dibandingkan dengan pembangkit listrik tenaga fosil, yaitu minyak bumi, batu bara, dan gas, maka polusi udara yang ditimbulkan oleh PLTN jauh lebih sedikit. Nah, yang keempat itu volume limbah nuklir relatif sedikit. Nah, di samping itu, di Indonesia mempunyai wilayah yang sangat luas dan banyak pulau-pulau kecil yang tidak berpenghuni. Nah, tempat tersebut dapat digunakan untuk menyimpan limbah radioaktif yang bersifat lestari atau permanen. Yang kelima itu teknologinya sudah teruji dan andal. Nah, sejak tahun 1987 sampai sekarang tidak pernah kecelakaan dalam PLTN yang menelan korban jiwa. Nah, maka dari itu PLTN memiliki teknologi yang sudah teruji dan andal. Yang keenam, masa pakai PLTN cukup lama. PLTN dapat digunakan selama 50 tahun. Nah, ini lebih lama dibandingkan dengan pembangkit listrik tenaga fosil. Yang ketujuh, menghasilkan keluaran panas. Nah, di samping untuk menghasilkan energi listrik, PLTN juga dapat digunakan untuk desalinasi air laut untuk produksi air minum. Nah, itu tadi kelebihan dari PLTN. Nah, next. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kekurangan dari PLTN. Yang pertama itu investasi awal lebih besar. Nah, hal ini disebabkan karena sistem keselamatan PLTN yang canggih dan berlapis-lapis, maka memerlukan biaya investasi awal yang lebih besar. Yang kedua, PLTN menghasilkan bahan sisa radioaktif. Nah, PLTN yang menghasilkan bahan sisa radioaktif yang berumur panjang sehingga harus disimpan dan diamankan untuk jangka waktu yang cukup lama. Yang ketiga, yaitu banyak penduduk Indonesia yang takut terhadap PLTN. Nah, banyaknya penduduk Indonesia yang takut terhadap PLTN menyebabkan mereka menolak
PLTN dibangun di daerahnya, maka yang berkewajiban untuk hal ini yaitu pemerintah memiliki kewajiban untuk memberi informasi yang benar kepada masyarakat. Dan yang terakhir, waktu konstruksi lebih lama. Nah, dalam membangun PLTN dibutuhkan sistem keselamatan yang berlapis-lapis dan sungkup reaktor untuk keselamatan. Nah, dengan demikian waktu yang diperlukan untuk membangun PLTN lebih lama jika dibandingkan dengan membangun pembangkit listrik tenaga lain seperti tenaga batu bara. Sekian dari saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Ya, baik. Perkenalkan, nama saya Marnolis Yogi, NIM 0411811034. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai pemanfaatan PLTN, khususnya pemanfaatan PLTN di dunia. Nah, di sini berdasarkan hasil yang dirilis oleh IAEA atau International Atomic Energy Agency, data status tenaga nuklir tahunan untuk tahun 2019 yang dikumpulkan oleh Power Reactor Information System atau PRIS, dan ini merupakan database tenaga nuklir yang dikembangkan dan dinaungi oleh IAEA yang berisi informasi historis dan kuantitatif otoritatif tentang reaktor tenaga nuklir yang sedang beroperasi atau dibangun. Nah, pada akhir Desember tahun 2019, kapasitas tenaga nuklir yang beroperasi secara global itu sebesar 392,1 gigawatt elektrikal yang terdiri dari 443 reaktor tenaga nuklir yang beroperasi di 30 negara. Nah, secara keseluruhan kapasitas tenaga nuklir sejak tahun 2011 telah menunjukkan tren pertumbuhan bertahap, termasuk sekitar 23,2 gigawatt elektrikal kapasitas baru yang ditambahkan oleh sambungan unit baru ke jaringan listrik atau peningkatan ke reaktor yang ada. Nah, bisa terlihat pada gambar mengenai kapasitas pembangkitan tenaga nuklir berdasarkan data regional dari Asia, Afrika, Eropa, hingga Amerika. Terlihat dari tahun 1970-an hingga tahun 2019 itu mengalami peningkatan. Tetapi berdasarkan data yang dirilis oleh IAEA tadi, pada tahun 2019 total kapasitas global ini turun sekitar 4,5 gigawatt elektrikal dibandingkan dengan tahun 2018. Maka ini mencerminkan keputusan dari Jepang yang menutup secara permanen ada 5 reaktor yang sudah tidak menghasilkan listrik sejak 2011, dan pada akhir 2019 lebih dari 57,4 gigawatt elektrikal kapasitas atau sekitar 54 reaktor itu juga sedang dibangun di 19 negara, termasuk 4 negara yang membangun reaktor nuklir pertama mereka. Prospek pertumbuhan kapasitas jangka pendek dan panjang ini berpusat di Asia yang pada akhir 2019 melaporkan sekitar 36,5 gigawatt elektrikal kapasitas tenaga nuklir dari sekitar 35 reaktor yang sedang dibangun. Ya, next. Nah, sepanjang tahun 2019, tenaga nuklir memasok 2.586,2 terawatt hour listrik beban dasar rendah karbon yang bebas emisi. Nah, ini menyumbang sekitar 10% dari total pembangkit listrik global dan hampir sepertiga dari produksi listrik yang rendah karbon di dunia. Nah, generasi nuklir ini terus tumbuh selama beberapa tahun terakhir dan meningkat lebih dari 9% sejak tahun 2012. Nah, di gambar terlihat beberapa 10 besar negara
yang memiliki jumlah reaktor nuklir yang paling banyak. Untuk data dari tabel ini dan juga gambar dari slide sebelumnya sudah saya cantumkan link di bawah atau sumber jika ada yang ingin melihat secara total mengenai data kapasitas pembangkit listrik tenaga listrik di dunia. Ya, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, itulah tadi pemaparan materi mengenai pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.